Halo, nama saya Ferdianto, kelas PKD 1, nomor absen 27. Imut-imut tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menginstal router menggunakan basis YAS. Langsung saja kita masuk ke YAS. Karena di sini sudah diinstal beberapa pakai program dan diaktifkan di run level ini, maka kita langsung saja masuk ke network setting. Di sini terdapat dua IP ETH0 dan ETH1. Lalu kita setting ETH0 dulu. Di sini saya akan memasukkan IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 24. Next, lalu kita next dan kita masuk ke ETH1 atau IP bawah kita. Kita isi 192.168.2.1 dengan subnet mask 24. Kita next. Lalu kita masuk ke hostname untuk mengisi name server. Name server kita isi dengan IP atas kita atau ETH0 kita, yaitu dengan network 1. Lalu kita masuk ke routing. Routing di sini kita akan mengisi gateway. Gateway diisi dengan IP atas kita atau ETH0. Di sini terdapat enable IP forwarding. Kita centang dengan menekan Alt+I. Lalu kita OK dan tunggu proses selesai. Setelah kita menyeting IP, kita masuk ke security and user dan masuk ke sub firewall. Kita masuk ke startup dan mengenablekan firewall dengan menekan ALTE dan menstart firewall dengan menekan ALTS. Lalu kita masuk ke tab interface untuk mengisi ETH0 dengan zona eksternal diganti dengan zona external zone, karena sini ETH0 nyambung ke atas, network atas. Lalu ETH1 kita ganti dengan internal zone untuk nyambung ke bawah untuk klien. Lalu kita masuk ke masquerading dan mengaktifkan masquerading dengan menekan ALTM. Lalu kita next, finish. Lalu keluar dari YAS dan merestart network dengan cara mengetik rc network restart. Kita lihat di sini konfigurasi down berhasil di. Sekarang kita akan mengecek konfigurasi router kita dari klien. Kita masuk open network dan untuk menyeting properties IP versi 4 kita isi sama dengan network IP bawah router kita, yaitu 92.168.1. Lalu masuk ke subnet gateway, kita isi dengan IP bawah dari router kita. DNS juga kita isi dengan IP bawah router kita. Lalu OK. Lalu kita masuk ke CMD dengan mengecek konfigurasi IP kita. Kita ping IP kita sendiri, apakah bisa TTL berarti bisa. Lalu kita ping IP
bawah dari klien. Juga bisa. Lalu kita ping IP atas dari router ya, bisa. Selanjutnya saya akan menyeting squid. Langsung saja kita masuk ke YAS, kita masuk ke network service, kita masuk ke tab squid. Sini ini belum di start, kita pencet ELTT untuk men-start squid. Lalu kita masuk ke HTTP port, kita edit dengan menekan ALTI, lalu kita mentransparankan dengan menekan ALTT, lalu OK. Langsung saja kita masuk langsung ke akses kontrol. Kita buat atau group dengan menambahkan dengan menekan ALTA. Name kita isi terserah kita. Tipe kita ganti dengan URL regex karena ini akan memblokir alamat webnya. Lalu kita masuk ke regular expression dengan menekan ALTR, lalu kita isi dengan berikut. etc ini nanti akan membuat file di sana. Lalu squid, lalu membuat file terserah dengan nama apa saja. Lalu cache intensitif kita aktifkan. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tambahkan di akses kontrol nama tersebut dengan menekan ALTD. Lalu kita ganti dengan Denny. Lalu kita tambahkan ACL dengan menekan ALTA. Kita menekan ALTL lebih dahulu. Lalu kita tambahkan yang blokir tadi. Lalu kita tambahkan ke ACL dengan menekan ALTA. Lalu kita urutkan urutan berikut dengan urutan sebagai berikut. Blokir kita letakkan di bawah connect SSL port. Setelah blokir, bawahnya lagi localnet, dan setelah itu localhost, dan setelahnya lagi all. Lalu kita tekan OK. Tunggu hingga proses selesai. Lalu kita keluar dari YAS dan merestart squid. Setelah itu kita bikin file di etc squid terlebih dahulu. Kita masuk ke MC, lalu etc squid, setelah itu bikin file di sini dengan nama yang kita blokir tadi.
lalu kita edit file yang kita buat tadi dengan menekan F4. Kita yang di sini situs yang akan blokir adalah Facebook dan Foursquare. Lalu kita save, lalu kita keluar dari sini. Setelah itu kita keluar, dari MC, lalu kita restart Squid. Begini, dan berarti ini sudah berhasil tulisan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke YAS, lalu kita matikan firewall dengan menekan ALTD, lalu kita stop juga firewallnya, lalu next, lalu finish. Setelah itu kita keluar dari YAS, kita langsung mengetik perintah iptable -nat spasi -a spasi prerouting spasi -s, lalu kita isikan IP bawah kita. Spasi -j spasi redirect spasi -p spasi TCP spasi lagi di port, lalu kita isikan 80 spasi to spasi port 3128, lalu kita enter. Setelah itu kita save konfigurasi perintah tadi dengan cara iptable -save, lalu kita masukkan tadi ke etc sysconfig, lalu isikan nama terserah Anda. Setelah itu enter, lalu kita masuk ke YAS. Maksudnya kita masuk ke MC, lalu kita masuk ke etc init, lalu ke network. Sini kita search dengan menekan F7, lalu reload firewall. Lalu oke. Kita langsung masuk ke sini setelah tampilan ini. Lalu kita isikan iptable restore, lalu kita etc sysconfig, lalu kita isikan nama yang tadi, lalu kita save
Lalu kita keluar dari editan ini, keluar dari MC, lalu kita restart Squid dengan cara seperti biasa, RC Squid restart. Kita akan mencoba Squid kita apakah berhasil atau tidak. Kita isikan proxy terlebih dahulu dengan proxy IP bawah router kita. Port kita isi 3128 karena di router tadi konfigurasi Squid 3128 itu oke. Lalu kita coba langsung web yang, karena web yang kita blokir adalah Facebook, kita coba Facebook apakah berhasil atau tidak, dan terbukti ya di sini tidak bisa, error tampilannya seperti ini apabila tidak bisa. Kedua, tadi kita blokir for share, apakah di sini berhasil atau tidak, kita coba, dan ternyata gagal juga. Kalau Anda masih belum yakin, kita clearkan dulu historinya, lalu kita coba lagi, buka Facebook lagi, kita refresh, dan ternyata masih berhasil, masih gagal. Kita coba yang for share ya, dan masih tidak bisa, berarti konfigurasi Squid kita berhasil. Maka tampilannya seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.